I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be. Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Sebelum lanjut ke videonya, bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe channel Nakama Movie terlebih dahulu ya guys. Dan jika kalian suka dengan video ini, tidak ada salahnya untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Langsung saja. Setelah di awal video kami sajikan preview Renegade Immortal episode 21. Kali ini Nakama Movie akan melanjutkan sedikit spoiler versi novelnya agar dapat mengobati rasa penasaran teman-teman semua. Melihat ketiga kultivator formasi inti dari Sekte Douxie atau Sekte Pertarungan Jahat masih mengejar, maka Wang Lin mau tidak mau harus mengeluarkan kartu truf lainnya, yaitu Api Dunia Bawah. Saat api biru muncul, wajah ketiga kultivator formasi inti berubah drastis. Sebelum mereka bisa melakukan apapun, Wang Lin melambaikan tangannya dan api biru perlahan terbang ke arah mereka. Melihat api biru memancarkan aura dingin yang sangat mengerikan, sehingga membuat ketiga kultivator Sekte Douxie ketakutan dan langsung melarikan diri. Namun sial bagi salah satu kultivator berkumis yang sebelumnya telah terluka oleh Wang Lin. Dia sudah tidak memiliki energi spiritual yang cukup untuk menghindari serangan Wang Lin, sehingga tubuhnya langsung hancur ketika api dunia bawah menghujani tubuh kultivator berkumis tersebut. Ketika api dunia bawah akan mengejar target berikutnya, Wang Lin melihat 7 atau 8 sinar cahaya dengan cepat terbang menuju ke arahnya. Mengetahui mereka adalah bala bantuan dari Sekte Douxie, Wang Lin segera melarikan diri menggunakan seluruh energi spiritualnya untuk menyelamatkan hidupnya. Pasalnya, salah satu dari mereka telah mencapai ranah formasi inti tahap menengah, sehingga Wang Lin tidak memiliki keyakinan bisa mengalahkan mereka semua. Saat ini dalam pikiran Wang Lin hanya ingin kembali ke gua dan menerobos ke ranah formasi inti sesegera mungkin. Dengan begitu Wang Lin akan bisa dengan mudah membunuh semua kultivator formasi inti dari Sekte Douxie tersebut. Karena Wang Lin merupakan praktisi ranah ekstrim yang membuatnya menjadi raja dari setiap kultivator di bawah ranah jiwa baru lahir. Para kultivator formasi inti masih terus mengejar Wang Lin dan saat ini jarak mereka sudah semakin dekat. Ketua Sekte Douxie yang bernama Qian Kun berkata, kalau dia akan terus mengejar Wang Lin meski sampai ujung dunia sekalipun. Karena Wang Lin telah membunuh tetua dari sektenya, maka Wang Lin harus membayar dengan nyawanya. Kemudian Qian Kun memegang tangan dan simbol emas tiba-tiba muncul. Lalu dia menekan ke depan dan simbol emas itu terbang keluar menuju ke arah Wang Lin. Namun Wang Lin bisa menghindari serangan Qian Kun dan calon suami Li Muan itu terus terbang ke depan dengan kecepatan penuh. Hingga pada akhirnya Wang Lin telah sampai di pegunungan berkabut yang merupakan gua tempat tinggalnya dengan Li Muan berada. Kedatangan Wang Lin langsung disambut oleh Li Muan yang memperlihatkan rasa ketakutannya saat membuka formasi untuk Wang Lin. Namun tiba-tiba serangkaian simbol emas muncul seperti kilat dan mendarat di punggung Wang Lin saat dia memasuki kabut, sehingga membuat Wang Lin memuntahkan seteguk darah. Seorang kultivator berkepala besar sangat tertarik pada Li Muan, sehingga dia menginginkan gadis cantik itu untuk dijadikan sebagai tungku kultivasi. Lalu kultivator berkepala besar itu langsung melesatkan serangan tangan raksasanya yang secara eksplosif meraih kabut tempat Li Muan berada. Namun saat tangannya menyentuh kabut, bayangan naga sepanjang 1000 kaki muncul dan dengan kejam menghancurkan serangannya. Kultivator berkepala besar itu menjerit dan dengan cepat mundur dengan ekspresi terkejut di matanya. Para kultivator formasi inti lainnya juga mengungkapkan ekspresi terkejut ketika mereka menatap kabut di depannya. Qian Kun mendengus dan dengan hati-hati melihat formasi tersebut, lalu dia menyimpulkan kalau formasi yang melindungi gua Wang Lin bukanlah formasi biasa karena formasi tersebut dapat memanggil naga. Tidak lama kemudian Qian Kun memerintahkan Kun San untuk mencoba menghancurkan formasi dengan menggunakan stempel 10.000 segel. Kun Sang adalah salah satu dari 3 penatua yang mengejar Wang Lin dan berhasil selamat dari serangan api dunia bawah milik Wang Lin. Tanpa sepatah kata pun, Kun San melambaikan tangan kanannya, membuat stempel hitam muncul dan dengan cepat stempel itu membesar saat Kun Sang melemparnya ke arah kabut.
Naga yang terbentuk oleh kabut dengan cepat mengeluarkan suara gemuruh, menyerang dan bertabrakan dengan stempel 10.000 segel milik Kun San. Raungan menggelegar meledak dan stempel 10.000 segel itu terlempar ke belakang hingga membuat wajah Kun San menjadi pucat. Butuh beberapa saat baginya untuk menstabilkan pernapasannya. Tepat ketika stempel Kun San terhempas, naga itu kembali menjadi kabut dan formasi kembali normal. Melihat anak buahnya gagal, Qian Kun mencoba mengambil alih stempel 10.000 segel milik Kun San. Dengan kekuatan Qian Kun, saat ini stempel 10.000 segel memiliki ukuran 2 kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Namun ketika Qian Kun melemparkan stempel raksasanya, sosok naga kembali muncul lagi dan langsung menyerang stempel 10.000 segel yang dilemparkan oleh Qian Kun. Melihat serangannya masih gagal, Qian Kun meminta para tetua sekte Douxie lainnya untuk menyerang bersama-sama. Sehingga para kultivator formasi inti yang tersisa mengambil harta mereka dan mulai mencoba menghancurkan formasi secara paksa. Adapun Wang Lin setelah dibawa ke dalam gua, dia langsung batuk beberapa suap darah lagi. Untung saja Wang Lin memakai rompi naga buatan Limuan, sehingga nyawanya masih bisa selamat dari serangan mematikan Qian Kun. Kemudian Wang Lin memberikan tungku pil 100 binatang kepada Limuan, dan dengan lemah menyuruh calon istrinya itu untuk segera menyelesaikan pil Tianli untuknya menerobos ranah formasi inti. Saat Limuan sedang mencoba menyelesaikan pil Tianli, Wang Lin sendiri saat ini sedang memasuki kondisi berkultivasi. Limuan bertekad untuk menyelesaikan pil Tianli agar Wang Lin bisa mencapai tahap formasi inti. Karena jika dia gagal dan formasinya berhasil dirusak oleh kultivator sekte pertarungan jahat, maka nyawanya dan Wang Lin akan berada dalam bahaya. Karena sempat mengalami kegagalan, maka Limuan hanya bisa membuat pil Tianli lainnya dengan bahan rotan darah iblis dan langsung memberikan pada Wang Lin setelah pil Tianli selesai dimurnikan. Wang Lin saat ini berpacu dengan waktu karena gua tempat tinggalnya sudah mulai menunjukkan keruntuhan. Sehingga tanpa basa-basi lagi, Wang Lin langsung menelan pil Tianli dan meminum banyak cairan roh. Kemudian dia menutup matanya dan mulai berkultivasi untuk mencoba masuk ke tahap formasi inti. Di luar gua, Qian Kun dan para tetua sekte pertarungan jahat lainnya masih dengan brutal menyerang formasi. Kemudian Qian Kun berkata pada kultivator kepala besar, kalau dia akan menyerahkan Limuan padanya. Tetapi sebelum itu biarkan Qian Kun dan para tetua lainnya untuk menikmati gadis cantik itu terlebih dahulu. Perkataannya Qian Kun membuat kultivator kepala besar sedikit marah, tetapi dia tidak bisa menolak permintaan ketuanya. Sehingga kultivator kepala besar hanya bisa melampiaskan amarahnya dengan menyerang formasi secara membabi buta. Menghadapi gempuran Qian Kun dan kultivator formasi inti lainnya, akhirnya formasi naga 9 api rusak dan memperlihatkan gua tempat tinggal Wang Lin dan Limuan. Meskipun masih ada formasi yang disusun oleh Wang Lin, Qian Kun masih bisa dengan mudah menghancurkan formasi tersebut. Menyadari formasinya telah rusak, sosok gadis cantik keluar dari dalam gua dan langsung membuat Qian Kun dan anak buahnya terpesona. Kemudian Limuan memandangi para kultivator formasi inti sekte Douxie, lalu menyerahkan tungku pil 100 binatang dengan harapan mereka segera pergi. Namun kultivator kepala besar masih saja menargetkan Limuan untuk dijadikan sebagai tungku kultivasi dan juga untuk menikmati kecantikan dan keindahan Limuan tentunya. Akan tetapi Limuan menolaknya dan dia memilih untuk bertarung sampai mati dengan mereka. Sehingga kultivator kepala besar langsung mengeluarkan harta pusaka berbentuk tasbih raksasa yang langsung melancarkan serangan ke arah Limuan. Limuan mengeluarkan pedangnya untuk memblokir semua serangan kultivator kepala besar. Terjadi pertarungan singkat antara mereka, tetapi kekuatan Limuan masih terlalu lemah untuk menghadapi kultivator formasi inti. Sehingga calon istri Wang Lin itu berakhir dalam kerugian dan hampir tertangkap oleh kultivator kepala besar. Belum sempat menangkap Limuan, Wang Lin telah berhasil mencapai tahap formasi inti, lalu dia mengaktifkan kekuatan ekstrimnya yang dengan kejam langsung menghancurkan kultivator kepala besar menjadi debu. Tepat setelah inti emas kultivator kepala besar memasuki gua. Suara dingin bergema dari dalam gua ketika Wang Lin berkata kalau mulai saat ini dia akan menjadi orang terkuat di bawah tahap jiwa baru lahir. Jika tidak ada kultivator jiwa baru lahir yang menyembunyikan tingkat kultivasinya, maka kalian semua akan mati. Melihat Wang Lin bisa dengan mudah membunuh kultivator kepala besar, Qian Kun merasakan kekejaman dan aura yang mengerikan ketika Wang Lin keluar dari dalam gua. Sehingga dia menjadi ketakutan bagaikan melihat monster. Dan kemudian Qian Kun memilih untuk melarikan diri dengan diikuti para penatua lainnya. Karena sudah memburu Wang Lin dan menyebabkan Limuan terluka, maka Wang Lin tidak akan membiarkan mereka kabur begitu saja. Wang Lin segera berjalan menuju ke arah Limuan yang saat ini sedang terluka dan duduk di atas tanah.
Dengan suara dingin dan acuh, tak acuh Wang Lin berkata kalau dia akan membawa Li Muan untuk membunuh orang. Kemudian Wang Lin meraih tangan Li Muan dan memegangi tubuhnya, lalu dengan cepat terbang mengejar kelompok Qian Kun. Singkat cerita, Wang Lin telah berhasil membunuh Kun Sang berserta tetua sekte Doxie lainnya, dan kemudian mengikat jiwa mereka dengan cahaya tipis kemasan memanjang dari tendon naga. Orang terakhir yang tersisa adalah Qian Kun yang melarikan diri lebih dulu. Qian Kun diselimuti rasa ketakutan dalam pelariannya tersebut karena dia menggunakan kesadaran ilahinya dan mendeteksi bahwa Wang Lin telah berhasil membunuh semua kultivator formasi inti lainnya dalam waktu singkat, sehingga Qian Kun mengira-ngira kalau sebenarnya Wang Lin telah mencapai tahap jiwa baru lahir. Dan dengan demikian dia merasa telah berada di dalam mimpi buruk karena telah menyinggung orang yang mengerikan seperti Wang Lin. Lantas bagaimana cerita selanjutnya? Untuk jawaban pastinya, mari kita tunggu setelah Donghua-nya rilis setiap hari Senin jam 9 di platform resminya. Mungkin itu saja spoiler Renegade Immortal episode 21 yang dapat Nakama Movie sampaikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.